ujian adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan siswa untuk memperoleh jawaban atau hasil ujian dengan cara yang tidak sesuai aturan. Biasanya, perilaku ini dilakukan dengan melihat catatan kecil, bekerja sama dengan teman, menyalin jawaban orang lain, atau menggunakan alat bantu tertentu secara diam-diam. Beberapa siswa lebih memilih mencontek daripada belajar sungguh-sungguh. Mereka merasa cara cepat dan lebih menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri dari kelas 10 RPL 2. Di sini saya akan membacakan materi kedua tentang menyontek. Materi yang kedua tentang menyontek adalah kondisi nyata yang terjadi. Yang pertama, ada siswa membawa catatan kecil. Yang kedua, ada menggunakan kode atau isyarat dengan teman untuk berbagi jawaban. Yang ketiga, ada mencari jawaban melalui chat GPT atau Google ataupun browser lainnya seperti Gemini atau AI. Terima kasih. Saya Syakira Isyafiandifa akan menganalisis penyebab masalah tersebut bisa terjadi. Masalah mencontek muncul karena tekanan nilai, kurangnya persiapan, pengawasan ujian yang lemah, dan pengaruh teman. Kurangnya kesadaran akan dampak negatif juga bisa ikut menyebabkannya. Analisis penyebab masalah mencontek dalam ujian ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa malas belajar, kurangnya percaya diri, takut gagal. Faktor eksternal berupa pengawasan longgar, kurang diberi dukungan belajar, teknologi, internet, dan aplikasi mempermudah akses jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enji Afla dari kelas 10 RPL 2. Saya akan menjelaskan solusi jangka pendek dan juga solusi jangka panjang. Jadi, saya akan membacakan solusi jangka pendek. Yang pertama, persiapan sebelum ujian. Sebaiknya sebelum ujian kita membaca catatan, ringkasan, atau poin-poin penting meski hanya sebentar. Yang kedua, fokus pada usaha diri sendiri. Jadi pentingkan nilai hasil usaha sendiri daripada nilai hasil contek. Yang ketiga, duduk di kursi yang nyaman. Jadi cari posisi kursi yang tidak muncul godaan untuk mencontek. Yang keempat, gunakan teknik tenang. Sebelum ujian, alangkah baiknya untuk tarik nafas dalam-dalam agar tidak panik dan tidak muncul godaan untuk mencontek. Yang kelima, pilih soal yang mudah terlebih dahulu untuk dijawab. Nah, untuk solusi jangka panjang, yang pertama, kita harus bangun kebiasaan untuk belajar teratur. Jadi kita harus mengatur jadwal belajar kita untuk setiap harinya. Lalu yang kedua, kita harus buat catatan ringkas sendiri agar dapat dipahami oleh kita. Lalu yang ketiga, yaitu sering latihan soal agar kita terbiasa dengan tipe-tipe soal yang berbeda dan agar tidak panik saat ujian. Yang keempat, tingkatkan motivasi diri. Jadi kita harus ingat apa tujuan kita untuk belajar, bukan hanya nilai, tapi juga ilmu untuk masa depan. Yang kelima, yaitu lingkungan pertemanan yang sehat. Jadi kita harus memilih teman yang jujur dan semangat dalam belajar, bukan teman yang suka mencontek. Kesimpulan dari materi ini adalah menyontek merugikan diri sendiri karena menghilangkan kejujuran dan kemampuan dalam belajar. Solusinya adalah dengan belajar disiplin, percaya diri, dan menghargai hasil jujur.